Oke, ketemu lagi kita dalam podcast saya. Kali ini topik eh, yang saya angkat itu strategi keluar dari middle income trap ya. Bagaimana negara bisa meningkatkan pendapatan dan menjadi negara maju. Indonesia saat ini eh, eh, ada masalah ekonomi ya. Kita lihat negara sedang melakukan efisiensi besar-besaran. Nah, tentu ini harus kita upayakan bagaimana agar supaya kita tidak terjebak di dalam middle income trap karena artinya kalau kita terjebak maka kita akan terus masuk dalam kondisi perekonomian yang tidak baik. Nah, ini strategi ini ya, keluar dari middle income trap yang saya coba ambil dari teknologi AI, menggunakan teknologi AI dalam hal ini ChatGPT. Saya ambil apa sih menurut teknologi AI ini kalau strategi keluar dari middle income trap ini ya. Ini yang menjadi topik yang ingin saya bahas pada saat ini agar supaya tentu tujuan daripada podcast saya ini yaitu memberikan edukasi ya, memberikan edukasi kepada masyarakat agar supaya menjadi pinter. Dan pinter itu dengan memanfaatkan teknologi AI ya. Oke, saya bisa ini karena ada teknologi AI. Oke, mari kita lihat strategi keluar daripada middle income trap ya kemarin atau tadi saja baru saya lihat di di televisi itu ada pendapat para ahli bagaimana supaya Indonesia jangan terjebak di zona middle income trap ini ya. Kalau itu terjadi, maka kondisi ekonomi atau rakyat kita, ujung-ujungnya rakyat yang akan menderita. Untuk itu kita perlu strategi untuk keluar dari itu. Nah, kira-kira bagaimana menurut AI ya? Menurut AI ya, banyak pakar yang sudah bicara, tapi kalau AI ya tentu kita percaya dia juga punya kemampuan dengan referensi-referensi yang ada jutaan ya, jutaan referensi dan dia beli, dia gunakan itu. Jadi ini ya itu menggunakan referensi ya, bukan dia kan hanya robot, dia hanya bot ini ya, bot komputer, superkomputer yang menyimpan berbagai banyak referensi dan dengan teknologi AI dia bisa begitu cepat menjawab apa yang kita minta. Yang saya minta kali ini adalah bagaimana atau keluar dari masalah Indonesia saat ini yang bisa terjebak dalam middle income trap ya, terjebak dalam kondisi middle income trap. Jadi kita harus keluar dari Indonesia harus keluar karena Indonesia punya potensi. Dan itu harus keluar ya, harus keluar. Kira-kira bagaimana cara keluarnya menurut AI ya, dengan referensinya AI. Jadi middle income trap terjadi saat negara mengalami stagnasi ekonomi setelah mencapai pendapatan menengah ya. Jadi itu yang kita sebut dengan middle income trap. Jadi terjadi stagnasi ekonomi. Dia mau bertumbuh tidak ya, ya ke bawah ya iya, lebih lebih cenderung dia ke bawah atau hanya di situ terjebak di kondisi ekonomi. Misalnya sekarang rupiah lagi turun begitu besar ya. Ya ini eh, mengganggu. Jadi jangan sampai kita ada terkondisikan ada dalam kondisi ekonomi yang seperti itu. Nah, kita harus keluar dari situ. Nah, banyak negara berkembang termasuk Indonesia menghadapi tantangan ini ya. Saat ini ya di era sekarang ini itu sedang bisa menghadapi tantangan ini. Kemudian solusinya apa? Yaitu inovasi, reformasi, regulasi, investasi SDM. Nah, tadi saya sudah bahas di dalam postingan saya terakhir, itu investasi SDM ya. SDM yang berkualitas itu harus, yang skill-skill itu yang dibutuhkan di pasar itu harus kita kembangkan agar supaya mereka mampu menjadi pelaku-pelaku perubahan agar supaya Indonesia bisa keluar daripada middle income trap ini ya dan integrasi global. Jadi kira-kira itu solusi. Nah, bagaimana melaksanakan itu kita lihat ya. Pertama, peningkatan produktivitas dan inovasi. Jadi yang harus dilakukan adalah pertama kita melakukan peningkatan produktivitas dan inovasi. Nah, apa itu? Meningkatkan investasi dalam research dan development seperti Korea Selatan. Ya, saya tahu Korea Selatan begitu pada saat dia naik ekonominya besar-besaran, salah satu dia menginvestasi rasio dana anggaran penelitian dan pendapatan per kapita itu naik ya, dikasih berapa kali lipat ya. Dan memang negara-negara yang maju
itu karena R&D-nya itu tinggi. Indonesia saya kurang tahu kalau sudah 1% ya, belum sampai di 1 kalau tidak salah ya. Saya pokoknya belum antara di sekitaran situ masih sangat kecil. Yang kalau kita lihat Korea, apalagi Amerika, Cina itu sudah di angkanya sudah di atas 5 semua ya. Sudah ada bahkan yang sudah belasan atau bahkan 20 ya. Saya tidak hafal semuanya, tapi pernah saya posting di podcast saya yang sebelumnya. Nah, ini anggaran ini ya kita tidak bisa bikin apa-apa kalau kita terjebak. Nah, saat ini kan kita lihat research and development di Indonesia sedang stuck ya. Bahkan ada efisiensi. Nah, ini juga ya question mark. Kita ingin keluar dari middle income trap, jangan terjebak di situ ekonomi ini, tapi R&D ini, research and development-nya ini itu tidak seperti yang kita kembangkan. Harusnya kita lihat kan dengan research dan development begitu besar, Korea bisa belum lagi kebijakan-kebijakan cinta terhadap produk-produk Korea. Nah, kita ini kan ya baru sebatas TKDN ya. Ada komponen dalam negeri ya. Yaitu menggunakan TKDN. Kemudian ada hilirisasi dengan setiap pabrik-pabrik itu harus minimal smelter itu harus dilakukan di Indonesia sehingga ada serapan-serapan tenaga kerja. Baru seperti itu. Tapi di dalam research and development itu belum dioptimalkan, malah ada efisiensi ya. Ini sedikit anomali, sedikit berbeda dengan salah satu apa ini ya, salah satu input dari teknologi AI ya, ChatGPT ya, peningkatan produktivitas di Indonesia. Kemudian diperlukan digitalisasi dan industri 4.0 ya untuk efisiensi produksi ya. Sistem digitalisasi ini dengan teknologi AI ini ya itu adopsi teknologi baru seperti AI, IoT dan big data ya. Ya ini harus mengadopsi ini ya. Kalau kita lihat yang terbesar dalam investasi AI saat ini adalah Amerika, kedua Cina. Maka kita lihat semua itu autonomous car dan lain sebagainya, sistem fabrik yang sudah tidak menggunakan tenaga manusia, sudah semua dengan teknologi IoT dan AI dengan menggunakan big data ya. Kita lihat ini big data ini seperti DeepSeek, ChatGPT itu kan mereka menggunakan, belum yang lain-lain ya. Sistem adopsi teknologi baru ini itu sudah harus. Nah, kita Indonesia saya tidak tahu, saya belum melihat berapa alokasi anggaran untuk AI. Pengembangan AI di semua sektor ya, katakanlah kita belum bisa masuk sampai ke sektor industri lebih dalam. Tapi misalnya dengan hilirisasi dan sebagainya teknologi, misalnya ada rakitan, pabrikan, kendaraan-kendaraan di Indonesia yang mau buka cabang seperti Apple ya, kalau dia harus buka pabrik di sini, ya dia harus melakukan penyesuaian dengan teknologi-teknologi AI ini ya, IoT, sehingga tanpa bantuan negara pun dengan investasi dari luar asing itu bisa menaikkan angka research dan development di bidang digitalisasi dan dengan menggunakan teknologi AI, IoT, Internet of Things dan big data. Ini ya sistem share ini harus dilakukan satu ya. Oke, kedua, diversifikasi ekonomi. Oke, diversifikasi ekonomi apa? Mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam ya. Ya memang kita punya sumber daya alam yang sangat besar. Kalau itu ada tambang lah, ada minyak lah ya, ada emas dan nikel dan lain sebagainya yang dibutuhkan di batu bara lah. Ini semua harus dilakukan. Kita jangan hanya tergantung pada sumber daya alam ya. Harus diversifikasi ekonomi. Kita lihat bangsa Arab yang saat ini hanya bergantung pada minyak, mereka mulai sekarang melakukan diversifikasi ekonomi ya. Sekarang mereka mulai mengadopsi teknologi ya, membayar mahal teknologi dan mereka mulai melakukan itu. Karena apa? Mereka tidak mau hanya tergantung pada sumber daya alam mereka sendiri, seperti karena mereka sadar ke depan negara-negara Arab yang maju itu, mereka sadar ke depan itu apalagi penggunaan minyak itu sudah akan beralih ke listrik. Mereka mulai mengadopsi teknologi-teknologi baru itu masuk ke menjadi diversifikasi ekonomi bangsa mereka. Nah, Indonesia juga harus seperti itu ya, jangan hanya bergantung ya, kita tetap menggunakan itu, tapi kita harus hati-hati dan kita harus tetap melakukan diversifikasi. Kemudian mengembangkan industri manufaktur bernilai tambah tinggi ya. Industri manufaktur yang bernilai tambah tinggi ini
Ya sudah itu tadi ya, dengan ada investasi-investasi baru, kita mengundang investor baru untuk melakukan uh, pengembangan di bidang industri manufaktur yang mempunyai nilai tinggi ya, seperti ya pabrik-pabrik dan lain sebagainya, smelter dan lain sebagainya, dan bahkan hilirisasi itu harus sampai situ ya, sehingga kita tidak hanya menjual saja sudah mengolah bukan kita, misalnya kemudian kita hanya menjual mentah, maka ya ujung-ujungnya kita tidak bisa mendiversifikasi ekonomi, sehingga roda perekonomian itu tidak menggerakkan roda perekonomian dalam negeri lebih banyak lagi, lebih besar. Contoh sukses Malaysia beralih ke industri elektronik. Nah, kita harus melihat ini ya, kita harus melihat Malaysia bisa ke sana ya. Tadi sebenarnya Korea yang paling paling hebat ya dengan riset developmentnya di bidang industri, teknologi ya. Nah, sekarang negara-negara Arab beberapa negara Arab mulai diversifikasi ekonomi seperti itu ya, beralih. Nah, kita Indonesia ya saya kira memang kebijakan pemerintah saat ini sudah ada seperti ini, tapi ya tentu ini harus lebih digenjot lagi ya, supaya lebih tinggi lagi ya diversifikasi ekonomi ya. Jadi jangan hanya bergantung pada sumber daya alam. Nah, ini ketiga itu adalah reformasi sumber daya manusia. Jadi kalau kita ingin keluar daripada middle income trap, jadi ekonomi Indonesia tidak stagnan atau bahkan turun lebih jauh ke bawah, maka yaitu reformasi sumber daya manusia. Tadi saya sudah melakukan reformasi dunia pendidikan ya. Tadi saya sudah postingan podcast saya yang sebelum ini terkait itu. Jadi pendidikan vokasi dan STEM untuk keterampilan masa depan ya, skill ya. Jadi skill-skill yang memang langsung terjun, tidak perlu belajar lama, maka saya akan sempat mempertanyakan kan sistem pendidikan yang 6, 3, 3, 4 itu masih relevan atau tidak ya. Kalau skill kan tidak perlu sampai jumlah berapa, 6 tambah 3 tambah 3, jadi 12 tambah 4, 16 tahun di dunia pendidikan ya, itu jadi itu terlalu lama, sehingga harus diadakan revisi, dan kemudian pengembangan sistem pendidikan itu yang berbasis vokasi, yang skill, yang bisa langsung masuk pasar kerja, itu tidak perlu biaya besar, karena kita lihat perekonomian di Indonesia itu cukup prihatin ya, gitu. Angka putus sekolah di SD itu cukup tinggi, SMP semakin tinggi, SMA juga semakin tinggi ya. Nah, ini angka putus sekolah ini itu hal-hal yang sangat prihatin ya. Kalau kita lihat di Jepang sendiri yang saya tahu itu anak-anak banyak yang mereka lebih cenderung langsung ambil sekolah kejuruan ya, SMA STM lah, seperti STM lah, sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan. Kenapa? Karena mereka ingin masuk pasar kerja. Langsung cepat masuk kerja. Mereka tidak mau ke dunia pendidikan ya, tidak mau lagi ke perguruan tinggi. Nah, cuman kita kan di sini ada gengsi bahwa kalau masuk perguruan tinggi sepertinya gengsi. Padahal sekarang kan kita lihat yang perguruan tinggi ini, lulusan perguruan tinggi yang belum mendapat kerja setelah lulus itu di bawah 6 bulan itu masih cukup tinggi ya. Artinya ya masih perlu waktu lama untuk masuk pasar kerja. Sementara kalau cuma skill-skill itu kan tidak perlu, kita lihat di luar negeri kan, untuk skill-skill yang dibutuhkan dari Indonesia itu kan tidak perlu sarjana dan lain sebagainya. Mereka cukup ya, maka sekolah kejuruan saja sudah bisa sebenarnya ya. Cuman ini semacam fenomena ini itu belum mindset kita ini seperti harus sarjana baru sukses. Tidak, di Jepang itu saya pernah nonton satu televisi di sana. Ya memang itu sih sudah puluhan tahun sebelumnya, tapi saya kira anak-anak sana mereka lebih cenderung kalau ditanya mau jadi apa profesi Anda ke depan, semua umumnya pingin jadi pebisnis. Jadi pebisnis apa? Cukup dia mau jadi tukang roti, dia mau jadi tukang buka toko, buka apa saja, dia mau jadi bengkel, montir dan lain sebagainya, dia mau bekerja di ini, kan itu jalur sampai sekolah kejuruan saja sudah cukup, mau jadi ahli bikin roti, ahli bikin masakan ya, koki dan lain sebagainya, chef dan lain sebagainya, kan tidak perlu sampai S1 itu. Cuman kalau cuman sebatas cuma tamat sekolah kejuruan, kita seperti masih dirasa tidak gengsi, atau orang merasa kurang bergengsi. Padahal yang sekarang dibutuhkan di luar negeri ya mereka yang keterampilannya ya cukup surat sekolah kejuruan, tidak perlu sampai ke pendidikan tinggi ya gitu. Jadi ini masih salah ya, itu
pengembangan sumber manusia ini mindsetnya harus dirubah ya. Ya sudah, kita tinggal perkuat aja sekolah-sekolah kejuruan sehingga betul-betul pasar kerja sudah bisa langsung menerima. Kan ada politeknik lagi ya, di sana sudah ada sebenarnya politeknik, ada D1, D2, D3 ya. Itu aja D1, D2, D3 1 tahun ya. Kalau mau dari SMK dia mau tambah lagi 1 tahun di politeknik. Yang peralatan-peralatan untuk supaya skill di lapangan itu yang disediakan di perguruan tinggi ya, di sekolah kejuruan ya. Jadi sudah, kalau itu dilakukan saya kira sumber daya kita akan mendapat sumber daya manusia yang betul-betul masuk pasar kerja itu siap kerja. Nah, kemudian ada dilakukan industri dan kampus, itu magang dan lain sebagainya, itu sangat bagus ya. Mahasiswa kita, jadi jangan cuma mahasiswa, sekolah kejuruan pun masuk ya memang ada sekarang ya, sekolah-sekolah kejuruan sekarang masuk juga di dunia industri. Cuman ya itu yang belum dioptimalkan sehingga terjadi connect yang bagus, interkoneksi antara dunia industri, dunia kerja dengan skill yang dibutuhkan baik di sekolah kejuruan, di sekolah vokasi, politeknik, dan D1, D2, D3, dan di perguruan tinggi. Malah sekarang politeknik ikut-ikutan buka sudah sampai seperti di jalur akademik. Harusnya vokasi ya vokasi saja. Tidak usah terlalu mau memikirkan yang lain-lain. Karena yang dibutuhkan di pasar lebih banyak sekarang skill. Jadi itu yang perlu direformasi di sumber daya manusia. Jadi jangan lagi ada pemikiran-pemikiran kalau sekolah kejuruan cuma tamat seperti sudah tidak masa depan suram dan lain sebagainya. Ini sesuatu pemikiran yang keliru menurut saya. Kemudian reformasi regulasi dan tata kelola ekonomi. Ya ini ya keempat, daripada cara kita mau keluar dari income middle trap ya. Jadi kalau tadi kan ya sudah, kalau kita cuma sampai sekolah kejuruan dan dia sudah bisa terserap pasar kerja, asal di sekolah kejuruan itu betul-betul dididik apa yang ada di pasar. Maka tadi relasi dengan dunia industri itu sangat penting. Nah, kalau itu sudah terjadi kan tidak perlu biaya besar, orang tua dan lain sebagainya kan, dia sudah bisa dapat dan dia sudah dapat pendapatan, dia sudah dapat kerja. Nah, ini kan sumber daya manusia yang bagus kan akan memberikan kontribusi positif di dalam dia mendapatkan income generate. Kemudian yang keempat itu reformasi regulasi dan tata kelola ekonomi. Ini poin keempat dalam kita keluar daripada income middle trap ya. Kita mau keluar dari income middle trap ini dia ya, poin keempat ini ya, reformasi regulasi tata kelola ekonomi, yaitu penyederhanaan perizinan regulasi investasi. Contoh Vietnam itu sangat maju ya, sudah produksi mobil listrik sekarang dia akan buka di Indonesia ya. Jadi kita jangan berbelit-belit dalam perizinan dan regulasi. Bagaimana? Belum lagi keamanan. Nah, kalau ini satu negara tidak menjamin keamanan, mana ada investor asing mau masuk ke Indonesia ya. Belum lagi perizinan yang berbelit-belit, kemudian regulasi lagi yang kurang ketat ya, sering dipermainkan apalagi masuk ke dalam di daerah-daerah ya. Nah, ini semua harus jadi reformasi regulasi tata kelola ini harus harus betul-betul menjadi perhatian ya. Kemudian ya pemberantasan korupsi untuk meningkatkan kepercayaan investor. Ya kalau korupsi merajalela bagaimana? Investor pada lari semua keluar, tidak mau masuk Indonesia. Makanya Vietnam sekarang ini dan beberapa negara yang tadi terkebelakang sudah mulai dilirik oleh investor-investor asing ya, negara-negara yang maju. Karena apa? Indonesia misalnya perizinannya berbelit-belit, regulasinya tidak jelas ya. Bagaimana regulasi investasi itu kadang masih berbelit-belit ya, berlapis-lapis dan panjang itu. Kemudian keamanan ya. Nah, kemudian ya sering dijadi sebagai lahan untuk dikorupsi regulasinya. Jadi sudah pada menjadi kurang atau menurunnya kepercayaan investor. Nah, kemudian yang perlu dilakukan di sini adalah digitalisasi layanan publik untuk transparansi. Ya, itu yang perlu yang poin keempat ini, reformasi, regulasi, dan tata kelola ekonomi. Jadi poin keempat untuk keluar dari income middle trap. Ya. Kemudian poin selanjutnya, yaitu poin kelima, adalah penguatan infrastruktur dan konektivitas. Ya. Penguatan infrastruktur dan konektivitas. Jadi investasi di jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Jadi ya jelas bagaimana dia mau buka pabrik di satu daerah dan infrastrukturnya tidak menunjang ya.
contoh tol, pelabuhan, ya tidak ada pelabuhan peti kemas di daerah tersebut, ya tentu. Dan itu pemerataan, ya. Kalau kita lihat Cina, kalau di Cina kan ya semua daerah itu ada spesifikasi, yang mau cari pabrik-pabrik industri A itu ada di kota ini, industri B ada di kota ini. Jadi ada spesifikasi, setiap kota itu ada spesifikasi pengembangan industri. Ya, maka di sana begitu, dan itu pengembangan industrinya jadi dia ber apa ya istilahnya ya. Jadi ada yang rumahan, dari rumahan ini dibuat kemudian itu dikontribusi ke pabrik-pabrik besar yang ada. Kemudian atau pabrik-pabrik besar melibatkan pekerjaan-pekerjaan kecil atau pengusaha-pengusaha kecil, ya. Dia jadi terkait sistem ekonominya, jejaringnya, jadi semua bergerak, ekonominya bergerak bersama, sehingga ya keamanannya terjamin. Karena apa? Karena rakyat merasa memiliki setiap industri-industri yang dibangun, ya. Kemudian infrastrukturnya itu dibuat, konektivitasnya, tol, pelabuhan dan bandara itu semua itu dibangun, ya. Pengembangan jaringan 5G, 5G dan ekonomi digital, ya itu infrastruktur juga harus, ya. Karena kecepatan teknologi AI, menggunakan teknologi AI ini antara lain itu arus informasi, sistem informasinya, kalau kita menggunakan teknologi AI, kontrolnya ini akan jadi lebih optimal lagi, ya. Ekonomi digital. Kemudian transportasi publik modern untuk meningkatkan efisiensi. Ya, publik modern itu meningkatkan efisiensi. Ya, kita jangan lagi bersandar pada transportasi publik yang ya masih konvensional, yang boros, ya. Nah, ini yang harus kita buat, ya. Ini yang kelima, ya. Kemudian yang keenam ini reformasi pajak dan insentif investasi. Ini reformasi pajak dan insentif investasi. Jadi ya jangan pajak memberatkan para investor dunia industri, investor asing itu. Nah, ini harus ada reformasi pajak dan insentif investasi. Misalnya contoh, ada tax holiday untuk industri berbasis teknologi tinggi, ya. Nah, ini tentu akan merangsang investor asing untuk masuk. Jadi selain keamanan, selain infrastruktur, tadi ada poin ke 1, 2, 3, 4, ya, 5, ya. Sekarang reformasi pajak dan insentif investasi, tax holiday untuk industri berbasis teknologi tinggi, kemudian mengurangi kebocoran pajak dengan digitalisasi, yaitu sekarang ada ada Cortex, ya. Mudah-mudahan Cortex ini dia punya nilai lebih daripada sistem sistem kontrol teknologi yang digunakan sebelum penggunaan Cortex. Walaupun sekarang Cortex juga masih belum optimal berjalan, ya. Tapi kalau itu optimalisasi sistem perpajakan dengan model Cortex ini berjalan bagus, nah ini dia betul lebih terkontrol. Jadi kebocoran lebih dapat dikontrol dengan cepat, terutama cepat, ya. Jangan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan dengan tugas yang diberikan tanggung jawab kepada mereka, ya. Jadi banyak kita lihat bocor-bocor di pajak kan ada oknum-oknum tertentu sudah tertangkap, kan ada kasus-kasus yang sebelumnya kita lihat. Kemudian insentif bagi startup dan inovasi berbasis AI. Jadi ya startup dan inovasi berbasis AI ini insentif. Kita sadar bahwa negara kita kan tidak punya cukup anggaran untuk berinvestasi di teknologi AI. Ya sudah, kita mengundang investor tentu dengan memberi insentif bagi para investor tersebut yang melakukan inovasi di dunia AI. Jadi kita negara harus memberi ruang. Tapi ya tadi, jadi ada poin 1, 2, 3, 4 itu menjaga regulasi, kemudian infrastruktur, kemudian jaminan keamanan dan lain sebagainya, itu kemudahan dalam sistem administrasi, proses izin dan lain sebagainya. Ini semua penting. Kalau itu tidak terkontrol, ya maka susah kita mau melakukan termasuk tax holiday ini, ya, dengan atau sistem digitalisasi. Jadi semua ini poin-poin yang harus diperbaiki agar supaya kita bisa keluar dari kebocoran pajak dengan sistem dengan menggunakan reformasi pajak dan insentif investasi, ya. Kemudian yang ketujuh adalah integrasi dengan pasar global. Ya, itu integrasi dengan pasar global. Yaitu
menjalin perjanjian dagang internasional, contoh Vietnam dan RCEP ya, itu misalnya contoh ada integrasi dengan pasar global. Kemudian meningkatkan daya saing ekspor dengan produk bernilai tinggi ya. Oke, meningkatkan daya saing ekspor dengan produk bernilai tinggi. Dan kemudian di bagian 7 integrasi dengan pasar global itu mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Yaitu jadi jangan ekspor bahan mentah tapi diversifikasi ekonomi, yaitu jangan hanya bersandar pada bahan mentah, dan itu sudah sementara dilakukan oleh Indonesia, dan semoga ini berjalan cepat agar supaya kita tidak kekukung dalam income middle trap ya. Jadi itu harus dilakukan. Kemudian studi kasus negara sukses ya. Ini kita lihat negara-negara yang sukses keluar daripada income middle trap ya ini, yaitu satu Korea Selatan, fokus pada manufaktur dan research and development ya. Kemudian Korea Selatan ya, dia fokus pada manufaktur dan research and development. Kemudian Taiwan, yaitu industri semikonduktor dan teknologi tinggi ya. Saya kira Taiwan kita sudah terkenal Nvidia, ini komputer-komputer itu, chip-chips itu sana ada di Taiwan ya, itu termasuk Nvidia ya itu. Gitu dengan teknologi tinggi itu studi kasus negara sukses. Vietnam, reformasi regulasi investasi dan ekspor manufaktur ya. Sekarang bahkan dia sudah membuat pabrik mobil listrik dan akan masuk ke Indonesia bahkan ya. Jadi itu studi kasus. Nah, jadi kesimpulan dan arah masa depan. Jadi strategi kunci inovasi. Strategi kunci adalah inovasi, investasi sumber daya manusia, reformasi regulasi, dan keterbukaan ekonomi. Itu satu. Kedua, negara harus beradaptasi dengan tren digital dan industri 4.0 ya. Itu negara harus beradaptasi. Kalau tidak, ya kita akan susah atau kita akan terjebak dalam income middle trap. Kemudian ketiga, dengan kebijakan yang tepat, Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Inilah arah masa depan daripada bagaimana strategi kita Indonesia agar supaya kita tidak terjebak dalam middle income trap yang saat ini sedang terjadi. Nah, secepatnya pemerintah harus berani melakukan tadi ada 7 strategi ini, strategi kunci ya, inovasi, investasi SDM, reformasi regulasi, dan keterbukaan ekonomi. Kemudian beradaptasi dengan tren digital dan industri 4.0 tren digital, yaitu salah satunya AI, IoT ya, AI, IoT dan lain-lain ya. Saya kira ini poin-poin penting dalam bagaimana menurut AI itu Indonesia keluar daripada jebakan middle income trap ya. Sekaranglah saatnya. Kalau kita tidak berani melakukan, maka kita akan terjebak dalam kondisi middle income trap ya, ekonomi yang akan tidak baik, maka dia lebih lama juga dia akan turun. Nah, ini untuk keluar ya tadi ada 7 strategi ya yang harus kita lakukan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada saat ini, yaitu bagaimana strategi keluar dari middle income trap ya, income trap ya. Bagaimana negara bisa meningkatkan pendapatan dan menjadi negara maju. Semoga para pengambil keputusan, presiden, dan seluruh pemangku kepentingan ini termasuk kita rakyat juga ikut mendukung agar supaya kondisi Indonesia saat ini tidak terjebak dalam middle income trap ya. Kita harap seperti itu ya. Semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, kita punya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang bisa kita kembangkan lebih jauh lagi agar supaya Indonesia menjadi negara maju seperti cita-cita kita semua, bahwa Indonesia satu saat akan menjadi negara yang yang punya masa depan, negara yang emas, negara emas ya. Ya itu istilah yang kita gunakan saat ini yang sering digaungkan, yaitu Indonesia emas di tahun berapa 2050 ya. Nah, ini harus bergerak bersama, kita harus mengurangi rasa ego kita masing-masing agar supaya kita bisa bahu-membahu untuk memperbaiki atau ikut mendukung program pemerintah yang
diarahkan ke sana dan kita harus menjaga bersama. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga Indonesia jaya dan kita bisa menikmati Indonesia emas di tahun 2000.